Ini masih ada waktu 8 menit sampai 10 menit menjelang Isya. Seperti biasa sudah membaca suratul Yasin sampai dengan doa. Kita sama-sama untuk saling watawassaw bil haq watawassaw bis sabar, ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini Imam pengen sharing atau pengen menyampaikan sebagaimana nasihat dalam kitab Nasaihul Ibad. Ini luar biasa. Boleh Bapak Ibu kalau misalnya susah nyari kitab aslinya atau mungkin mahal beli kitab terjemahannya, ya silahkan download saja, atau nanti bisa Imam kirim, Imam share ke grup kitab ini. Banyak sekali nasihat-nasihat baik melalui Al-Quran, melalui hadis ataupun melalui para ulama. Sebagaimana 3 nasihat pada kesempatan kali ini yang pengen Imam sharing ke Bapak Ibu sekalian. Nah, ini enaknya itu tinggal dengar dapat ilmunya, ya Pak ya. Jadi tinggal Imam aja yang baca. Imam yang baca, Bapak Ibu tinggal dapat ilmunya. Yaitu tentang 3 pelajaran atau 3 cara jitu untuk menghilangkan stres. Bu, stres nggak Bu? Stres ngapain? Bapak-bapak stres? Alah, stres ngapain sih Pak? Udah tinggal rebahan kok masih stres ini. Pak Masdi stres, butuh pendamping katanya. Mas Gendon lagi Pak. Bang Gendon juga demikian. Kita semua ini pasti ada masanya kita stres, ya. Stres itu biasanya disebabkan oleh apa? Jangan sebut utang, selain utang kalau bisa. Ya, kalau udah utang tuh semuanya juga pusing karena hutang. Kalau ditanya siapa yang salah, ya, yang utang itu lah yang salah, ya. Tapi ya gimana, namanya kita sedang butuh bantuan. Kembali lagi, hidup kita saja itu sudah menjadi suatu masalah, betul nggak Bu? Kita hidup itu sudah jadi masalah. Kenapa kita hidup jadi masalah? Kita butuh makan, kita butuh tempat tinggal, kita butuh pakaian. Itu masalah yang perlu dicari jalan keluarnya nggak Bu? Kita perlu makan, kata Ustadz doa saja, banyakin sholat, mati kelaparan. Karena kenapa? Iman kita nggak sehebat para wali dan para nabi. Kalau beliau para wali, para nabi berdoa mustajabah, bisa seketika, gitu ya. Bahkan Nabi Musa minta makanan dari surga, ya Bang Gendon, ya. Pernah nyicipin? Kue cucur dari surga, emang. Ya, nggak ada cucur, apalagi apa di sini? Somai, nggak ada itu somai dari surga. Ya, kembali lagi. Sampai mana tadi kan Bang Gendon? Jadi semua kita ini punya masalah, hidup kita pun masalah, tapi jalan keluar dari setiap masalah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ketemu masalah, biar nggak stres, baliknya ke Allah terlebih dahulu. Ini kebanyakan di luar sana. Kalau di masjid ini insya Allah nggak ada. Ketika ada masalah, curhatnya kemana? Sosial media, gitu ya. Tapi alhamdulillah PRT ada manfaatnya juga media sekarang ini, apalagi Facebook. Kalau di Facebook itu kita baca komentar, salam interaksi. Iya Bu, apa itu Facebook Pro katanya, gitu ya. Luar biasa tuh, salam interaksi, saling dukung segala macam, saling support di Facebook Pro. Kembali lagi, ada 3 nasihat. Wa an ba'dil hukama, menurut ataupun sebagian nasihat daripada ahli hikmah, salah satu asya'in tafrijul ghususi, ada 3 perkara yang dapat meredakan atau menjadi solusi untuk menghilangkan stres, menghilangkan kegalauan, menghilangkan kesedihan. Yang pertama, zikrullahi ta'ala, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam Al-Quran Allah katakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Karena dengan berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tentram, tenang. Bu, Fatimah itu pernah curhat ke Rasul. Wahai ayahandaku, ini kita bahasakan ke bahasa kita, ya. Wahai ayahandaku, saya ini capek betul ngurusin rumah. Capek saya masak, capek saya nyuci baju, capek saya bersihin, nyapu rumah dan segala macam. Bisa nggak sih kasih aja 1 pembantu buat saya di rumah? Dikasih nggak Bu sama Rasul?
Enggak. Anaknya Nabi tapi enggak dikasih. Padahal Rasul kalau pengen ngasih pembantu pasti bisa, mampu. Tapi enggak dikasih sama Rasul. Malah sama Rasulullah SAW diajarkan kepada Fatimah, sebelum kamu tidur baca Subhanallah 30 kali, 33 kali, walhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan tutup dengan la haula wala quwwata illa billah. Ternyata Bu, pahala zikir itu selain dapat menenangkan hati, menghilangkan penat, ternyata itu lebih besar pahalanya daripada harus menyewa pembantu. Banyak sekali pelajaran tentang manfaat ibu-ibu mengabdi kepada suami. Bapak-bapak kalau sudah nikah kan surganya tetap di ibunya ya Pak ya. Tapi kalau ibu-ibu itu paling gampang. Jangan tinggal sholat, jangan tinggal puasa, nurut kata suami, pasti masuk surga. Enak nggak Bu? Bu, enak nggak? Udah dilakuin belum? Nah, sholatnya udah, puasanya udah, taat sama suami udah? Insya Allah. Ini bukan imam ngajarin ya Bu ya, walaupun imam belum nikah. Nah itulah manfaatnya belajar duluan itu. Walaupun belum nikah ilmunya udah ada. Ternyata ibu-ibu itu lebih enak daripada bapak-bapak. Bapak-bapak ini ternyata ya emang diciptakan untuk menderita. Masa kecil hidupnya untuk membantu orang tua, remaja membahagiakan orang tua, sudah menikah membahagiakan istri, sampai nggak sempat untuk membahagiakan diri sendiri. Makanya laki-laki itu kebanyakan kalau udah nikah, nah itu udahlah, pokoknya botak juga jadilah. Nah, itu walaupun ketika masih bujang kayak imam misalnya, dia dipotong, dirapi-rapiin gitu ya. Coba lihat kalau udah nikah, botak nggak masalah, perut buncit nggak masalah, nggak mandi juga nggak masalah. Yang penting dapat duit. Nah, karena kadang ibu-ibu juga nggak ngelihat itu ya Bu ya. Yang penting duitnya ngalir. Nah, cuman. Nah, ini yang pertama zikrullah. Kalau pengen masalah itu hilang, ya walaupun tidak hilang sepenuhnya, artinya ringan masalah kita, maka zikrullah. Ya, zikrullah. Dan yang kedua, setelah zikir kepada Allah, waliqa'u awliyaihi, bertemu, berkumpul, berteman dengan aulianya Allah, wali-walinya Allah, para ulama, orang-orang saleh. Kalau kita sulit mencarinya, ya udah kumpul di masjid, gitu aja tuh ya Pak ya. Cobalah kalau lagi ada masalah datang ke masjid, sholat 2 rakaat, mudah-mudahan hatinya diberikan ketenangan. Ibu-ibu lagi ada masalah datang ke masjid, sholat 2 rakaat ya, sholat 2 rakaat, minta petunjuk. Maka kata Allah, wasta'inu bis sabri wassalah, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Datangi para ulama, maka dengan nasihat para ulama akan menenteramkan jiwa kita. Banyak orang yang bunuh diri itu karena nggak ada tempat curhat, betul nggak Pak? Biasanya bapak-bapak itu selalu diintimidasi. Yang boleh curhat itu ibu. Kalau bapak-bapak nggak boleh curhat, karena bapak-bapak katanya nggak boleh manja. Giliran bapak-bapak curhat, Allah laki-laki kok nangis. Nah, itu yang bikin banyak bunuh diri deh, kayak gitu tuh. Ya, kenapa? Seolah-olah laki-laki nggak boleh curhat. Maka bapak-bapak kalau nggak ada yang mau dengerin curhatan kita, curhat aja langsung ke Allah, atau datangi ulama, minta nasihat para ulama. Kemudian yang ketiga, singkat, yang ketiga adalah setelah waliqau auliyaihi wa kalamul hukama, mendengarkan nasihat orang yang bijaksana. Ya, kalau kita pengen tenang, pengen hilang stresnya, maka minta nasihat, minta wejangan dari orang yang punya kebijaksanaan. Tuh. Jangan sampai datang ke orang yang salah kaprah. Itu ada orang ketika sakit nih, orang iseng, yuk kita ke ini jenguk si ini. Bilang apa? Sakit apa? Sakit misalnya katakanlah kanker. Waduh, kemarin tetangga saya sakit kanker 3 hari meninggal. Wah, itu kacau ya. Lagi sakit datang ke orang yang salah. Aduh, gimana lah saya ini ya,
udah sakit batuk 3 hari nggak sembuh-sembuh. Waduh, bahaya. Kemarin teman saya batuk 3 hari nggak sembuh, wafat. Ya, kalau datang ke orang yang salah akibatnya begitu. Kalau kita sakit datang ke dokter. Kalau kita lagi nggak tenang jiwanya datang ke psikiater. Kalau kita pengen nasihat agama, keluarga lagi nggak enak, keluarga lagi panas, datang ke ulama yang ngerti tentang hukum keluarga. Nah, itulah baru kita akan mendapatkan ketenangan, hilang stres kita. Maka catatannya dari Imam, kalau kita lagi stres atau lagi pusing atau lagi galau, yang pertama coba datangi Allah dulu. Datangi Allah, curhat ke Allah, minta pertolongan kepada Allah. Karena apa? Kalau kita langsung minta ke Allah, Allah yang kasih jalan keluar. Pernah Imam sampaikan, Nabi Musa suatu ketika sakit gigi, Bu. Sakit gigi luar biasa, minta tolong kepada Allah. Karena dia sakit gigi, minta tolong ke Allah. Ya Allah, sakit sekali gigi ini, apa obatnya? Diperintahkan oleh Allah untuk mengambil tanaman lalu menempelkannya. Di kemudian hari, Nabi Musa sakit gigi lagi. Tapi karena sudah tahu obatnya, nggak minta tolong ke Allah dulu. Nggak doa dulu ke Allah, langsung nyari tanaman itu ditempel, nggak sembuh. Nanya Nabi Musa, ya Allah, kenapa kok ini pakai obat yang sama tapi nggak sembuh? Apa kata Allah? Kamu dahulu datang dulu kepadaku, baru kepada syariatnya, maksudnya kepada obat, dokter dan segala macam. Tapi sekarang kamu datang dulu ke dokter tapi nggak minta kepadaku. Nah, ternyata itu akibatnya. Kalau kita sakit, coba minta dulu pertolongan kepada Allah, baru kita minta pertolongan dokter. Kalau kita lagi susah, coba minta petunjuk Allah, baru kita minta tolong kepada manusia. Yang kedua, datangi para ulama. Yang ketiga, datangi para ahli hikmah, orang-orang yang bijaksana. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kata yang kurang sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.